Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Manjidatus Sa'diyah dari jurusan Fisika Fakultas Saintek UIN Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya prokes 5M dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memang sudah sangat familiar di telinga kita. Siapa yang tidak tahu dengan virus yang mudah menyebar ini? Hampir semua orang pasti sudah tahu. Ya, virus corona atau COVID-19 adalah virus yang sangat mudah menyebar dan menyerang pada manusia dan menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, China. World Health Organization atau WHO sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia, termasuk Indonesia. Indonesia sedang mengalami penyebaran virus COVID-19 yang sudah mencapai lebih dari 4 juta kasus dan terus meningkat secara drastis 2 bulan terakhir yang membuat seluruh masyarakat prihatin, waspada, dan takut akan pandemi yang tiada hentinya sampai saat ini. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia yaitu: yang pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Yang kedua, jamaah Muslim Indonesia batal berangkat haji dan umroh. Yang ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Yang keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir, impor barang menjadi terhambat. Tetapi, upaya dan cara untuk mencegah dan menghindari serta mengalahkan penyebaran virus COVID-19 di dunia juga tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Yuk simak penjelasan tentang 5M. Apa saja isi dari 5M tersebut? Pertama, mencuci tangan. Cucilah tangan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Langkah-langkah mencuci tangan: gosok kedua telapak tangan, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. 2. Memakai masker. Sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau bila tidak tersedia, gunakan hand sanitizer. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung, dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker.
Ketiga, menjaga jarak. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin. Keempat, menjauhi kerumunan. Kerumunan merupakan salah satu tempat penyebaran COVID-19. Semakin banyak dan semakin sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 semakin tinggi. Dan yang kelima adalah dengan mengurangi mobilitas. Semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpapar virus ini. Oleh sebab itu, apabila tidak ada keperluan yang mendesak, tetap berada di rumah. Nah, selain menerapkan protokol kesehatan 5M, juga diharapkan untuk seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi COVID-19 dengan mengikuti program vaksinasi yang ada. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari virus corona, vaksin COVID-19 dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Vaksinasi memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat dan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksinasi COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoaks mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna untuk kepentingan bersama. Seperti vaksin pada umumnya, vaksinasi COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal itu pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari dan akan hilang dengan sendirinya. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video animasi tentang manfaat dan cara kerja vaksin dari suara.com dan Kompas TV berikut ini. Vaksin mencegah penyakit berbahaya dan mematikan. Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikkan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon.
Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah. Namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing. Nah, sudah jelas kan betapa pentingnya prokes 5M dan vaksinasi COVID-19. Maka dari itu, yuk mari bersama-sama kita terapkan protokol kesehatan 5M dan melakukan vaksinasi guna untuk mencegah penularan virus COVID-19. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.